Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Kombinasi Logika, yang mana pada praktikum modul pertama kemarin sudah dibahas. Dan nantinya akan ada sebuah gerbang logika rangkaiannya yang sudah saya buat menggunakan Proteus. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Malika Sandi, NPM 221506123. Saya dari kelompok 1C. Nah, yang pertama di sini kita akan langsung masuk ke definisi dari gerbang logika. Jadi, apa itu gerbang logika? Nah, gerbang logika atau biasa juga yang disebut dengan logic gates adalah bagian dasar dari perancangan sistem elektronika digital untuk mengubah masukan atau input menjadi sinyal keluaran atau output yang logis sebagai hasil dari voltase atau arus. Nah, gerbang logika direpresentasikan oleh angka biner atau tabel kebenaran, yaitu simbolnya adalah satu dan 0. Nah, kedua angka ini akan menggambarkan benar atau true dan salah atau false, tinggi atau high dan rendah atau low, serta hidup atau on dan mati atau off. Nah, jadi pada gerbang logika dia hanya memiliki dua buah nilai, yaitu satu dan 0, yang mana satu merupakan true dan 0 merupakan false. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis gerbang logika. Jadi, gerbang logika itu ada cukup banyak jenisnya. Namun, di sini saya akan menjelaskan gerbang logika dasar dan gerbang logika universal. Jadi, pada gerbang logika dasar ini terdapat tiga, yaitu AND, OR, serta NOT. Nah, di gerbang logika universal ini terdapat dua buah, yaitu NAND dan NOR. Nah, kita akan langsung masuk ke materi gerbang logika dasar. Baiklah, di sini terdapat materi gerbang logika dasar, yaitu yang pertama adalah gerbang N. Jadi, apa itu gerbang N? Jadi, gerbang N itu adalah gerbang yang memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Nah, jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, nah outputnya akan menjadi 0. Namun, jika semua input atau bilangan binernya satu, maka outputnya akan menjadi satu. Mengapa demikian? Karena dalam ekspresi boolean, gerbang logika N ditulis dengan A dikali B sama dengan X. Nah, di sini terdapat sebuah simbol gerbang logika, yang mana di sini terdapat A dan B yang merupakan inputan. Jadi, ini adalah inputannya atau masukan. Di sini dia diproses oleh gerbang N, yang mana X ini merupakan adalah hasil outputan dari proses inputan tadi. Nah, di sini terdapat tabel kebenaran dari gerbang N. Apabila salah satu nilainya atau inputannya dia 0, maka outputannya dia juga akan 0. Namun, apabila kedua kedua inputannya adalah satu, maka hasilnya outputnya adalah satu. Sudah dijelaskan tadi bahwa dalam ekspresi boolean gerbang logika, N ditulis dengan A dikali B sama dengan X. Jadi misalnya di sini terdapat inputan 0 dan 0. Jadi apabila 0 dikalikan 0, maka outputnya adalah juga 0. Dan di sini apabila 1 dikali 0, maka outputnya adalah 0. Dan 0 dikali 1, outputnya adalah 0. Dan 1 kali 1 tentu saja outputnya adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai gerbang OR. Jadi gerbang OR itu apa sih? Nah, gerbang OR sama seperti gerbang sebelumnya atau gerbang N tadi, bahwa gerbang ini juga memerlukan dua buah inputan untuk menghasilkan satu output. Nah, gerbang OR ini dia akan menghasilkan output satu jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner satu. Sedangkan output akan menghasilkan 0 apabila semua inputannya adalah bilangan biner 0.
Mengapa? Karena dalam ekspresi boolean gerbang logika OR ditulis bahwa A ditambah B sama dengan X. Jadi dia di sini adalah penjumlahan. Nah, di sini terdapat simbol dari gerbang OR, di mana nilai A dan B ini adalah inputannya. Di sini berarti ada dua input, berdasarkan definisi tadi berarti benar ya. Nah, di sini ada X. X itu adalah outputannya. Ini merupakan simbol dari gerbang OR. Di bawahnya ini terdapat tabel kebenaran dari gerbang OR, yang mana sudah dijelaskan bahwa apabila salah satu output inputannya adalah satu, maka nilai yang dihasilkan itu outputnya adalah satu. Namun, apabila kedua inputannya adalah nol, maka outputnya adalah satu. Dia terbalik ya, seperti kebalikan dari gerbang OR. Kalau di gerbang, maksudnya dari gerbang N, kalau di gerbang N dia inputannya itu apabila dia salah satu inputannya dia bernilai nol, maka hasilnya dia eh, 0. Apabila dia inputannya bernilai satu, keduanya, maka outputnya juga akan satu. Karena N adalah perkalian, sedangkan OR adalah penjumlahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi dari gerbang NOT. Jadi, jenis gerbang yang ketiga adalah gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini dia sebagai pembalik dari keadaan. Jadi, jika inputnya bernilai satu, maka outputnya akan bernilai 0 dan juga begitu sebaliknya. Nah, dia di sini inputannya itu ada satu dan outputannya juga ada satu. Di sini di bawahnya terdapat sebuah simbol ya, simbol dari gerbang NOT. Bahwa apabila salah satu inputannya ini adalah A, maka nanti outputannya adalah kebalikan dari inputan tadi. Ini ada simbolnya, kemudian di sampingnya ini adalah gerbang dari gerbang NOT. Maksudnya tabel kebenaran dari gerbang NOT. Nah, di sini terdapat inputan yaitu berupa A bahwa apabila nol maka outputnya adalah satu. Begitupun sebaliknya apabila inputannya satu maka outputannya adalah nol. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai gerbang logika universal. Jadi di sini yang pertama ada gerbang NAND. Jadi apa itu gerbang NAND? Nah, gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Nah, jadi karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah akan berkebalikan dengan gerbang AND. Nah, gerbang NAND akan mempunyai keluaran 0 bila semua masukan pada logika satu. Sebaliknya, jika ada sebuah logika 0 pada sembarang masukan pada gerbang NAND, maka keluaran akan bernilai satu. Nah, di sini terdapat simbol dari gerbang NAND, yaitu A dan B merupakan inputannya, nilai dari inputannya. Di sini ada gerbang NAND-nya yang membedakan dia di sini gabungan ya. Jadi ini N dan ini not-nya. Nah, X ini merupakan hasil dari inputan tadi, yaitu outputnya. Di sini terdapat tabel kebenaran. Nah, dia berkebalikan ya dengan gerbang NAND. Di sini gerbang NAND apabila salah satu inputannya bernilai nol, maka dia hasilnya adalah nol. Nah, apabila kedua inputannya bernilai satu, maka hasilnya juga akan satu. Namun di gerbang NAND dia berkebalikan. Apabila salah satu inputannya bernilai nol di sini, dia hasil outputannya adalah satu. Nah, namun apabila dia kedua inputannya satu, maka hasilnya nol. Berkebalikan ya dengan gerbang N. Kemudian yang kedua terdapat gerbang NOR. Jadi apa itu gerbang NOR? Nah, gerbang NOR adalah sebuah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini dia akan berkembalikan dari gerbang OR. Nah, gerbang NOR ini akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan atau input bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan atau input harus bernilai logika 0. Nah, ini terdapat simbol dari gerbang NOR. A dan B
Nah, seperti biasa, ini A dan B ini adalah inputannya, dan di sini terdapat X, dia outputnya. Nah, ini adalah gerbang OR-nya ya, yang membedakan dia tentu saja terdapat di sini bulatan yang merupakan not-nya. Jadi eh, dia akan dia merupakan kebalikan dari gerbang OR karena di sini sudah ada not-nya. Nah, di bawahnya ini terdapat tabel kebenaran dari gerbang NOR ya. Nah, dia berkebalikan dari gerbang OR. Apabila gerbang OR ini dia misalnya salah satu inputnya dia bernilai 0, maksudnya bernilai 1, maka hasilnya 1. Tapi apabila kedua inputannya dia bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Itu gerbang OR ya. Nah, berbeda dengan gerbang NOR, dia apabila kedua inputannya bernilai 0, maka hasilnya 1. Dan apabila salah satu inputannya bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Ini dapat kita perhatikan. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, di sini terdapat sebuah rangkaian gerbang logika sederhana yang sudah saya sebutkan pada pertama kali tadi. Di sini eh, saya membuatnya menggunakan sebuah software ya yang bernama Proteus. Dapat kita lihat Dapat kita lihat sebelumnya di sini terdapat tiga inputan, tiga nilai, yaitu satu, satu, dan 0. Ini merupakan logic state ya, kalau di aplikasi Proteusnya. Nah, di sini saya menggunakan gerbang NOT, terdapat dua buah, ini dan ini. Kemudian terdapat satu buah gerbang AND dan satu buah gerbang OR. Nah, ini merupakan outputannya nanti. Baiklah, kita langsung masuk ke prosesnya. Yang pertama di sini terdapat inputan 1. Dia akan menuju gerbang NOT, di mana gerbang NOT adalah dia akan dikembalikan, dia interfere dengan inputannya. Jadi, apabila di sini inputannya 1, maka outputnya adalah 0. Kita tahan dulu di sini, kemudian kita beralih ke inputan yang kedua, yaitu 1. Nah, di sini 1 dia akan bertemu dengan output dari satu yang sudah dinotkan tadi. Jadi, 0 dan 1 dia akan di-N-kan. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa N itu merupakan perkalian. Jadi, apabila 0 dikali 1, dia hasilnya adalah 0. Nah, outputnya 0 di sini. Kemudian, dia akan menuju ke gerbang OR. Nah, di sini eh, ada inputan lagi, dia 0 menuju ke gerbang OR dan bertemu dengan hasil outputan sebelumnya yaitu 0. 0, dia inputan 0 bertemu dengan 0. Lalu di-OR-kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa OR merupakan penjumlahan. Jadi, 0 ditambah dengan 0, outputnya tentu saja pasti akan 0. Di sini outputannya adalah 0. Kemudian dia menuju lagi ke not. Dia dinotkan lagi. Jadi 0 ini dia hasilnya inputannya adalah 1 karena not merupakan kebalikan dari inputannya. Jadi outputnya akan berupa 1. Nah, kemudian dia akan diinputkan. Ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya adalah merupakan 1. Nah, pada gerbang rangkaian pada rangkaian gerbang logika sederhana kali ini membutuhkan dia tiga, tiga IC TTL ya. Karena di sini dia menggunakan dua gerbang NOT, satu gerbang AND, dan satu gerbang OR. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila saya ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.